Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk metode ekstraksi perkolasi. Peralatan utama yang dibutuhkan untuk metode ekstraksi perkolasi tentu saja adalah perkolator serta corong pisah untuk tempat pelarut. Pelarut yang dibutuhkan nanti adalah etanol 70%, sedangkan bahan adalah serbuk kering dari kunyit yang akan ditimbang sebanyak 40 gram seperti pada video. Perkolasi sendiri adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari atau cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Proses pembasahan simplisia ini juga dinamakan proses maserasi awal dari proses perkolasi. Perkolasi dilakukan dengan cara membasahi 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang sudah sesuai, menggunakan 2,5 bagian sampai dengan 5 bagian cairan penyari dimasukkan ke dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Pertama, serbuk simplisia yang sudah ditimbang sebanyak 40 gram atau setara dengan 10 bagian simplisia dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian ditambahkan dengan cairan penyari atau pelarut etanol 70% sebanyak 5 bagian atau setara dengan 20 ml. Mahasiswa harap memperhatikan bahwa pelarut yang digunakan tidak sampai dengan merendam simplisia, tapi hanya membasahi saja. Praktikan pada video mengaduk serbuk dengan cairan penyari sampai dengan serbuk tersebut basah. Setelah seluruh serbuk basah oleh cairan penyari, maka bejana ditutup dengan plastik hitam dan dibiarkan selama kurang lebih 3 jam. Mahasiswa bisa mendiskusikan dengan dosen apakah fungsi dari proses pembasahan simplisia sebelum dilakukan proses perkolasi. Sambil menunggu simplisia yang telah dibasahi dan dibiarkan selama 3 jam, maka praktikan akan menyiapkan perkolator yang akan digunakan untuk proses perkolasi. Pertama, dimasukkan dulu kapas ke dalam perkolator. Perlu diperhatikan bahwa kapas harus terbebas dari air. Dimasukkan kurang lebih setinggi 1-2 cm dan di bagian atas kapas diberikan kertas saring untuk menyangga simplisia yang telah dibasahi tadi. Prinsip perkolasi adalah serbuk simplisia ditempatkan ke dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari kemudian dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif melalui sel-sel yang dilaluinya sampai mencapai keadaan yang jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan gaya kapiler yang cenderung untuk menahan. Setelah proses maserasi atau pembasahan selama 3 jam, maka serbuk simplisia atau massa dimasukkan ke dalam perkolator. Pemindahan dilakukan sedikit demi sedikit sambil tiap kali ditekan. Penekanan ini merupakan salah satu usaha untuk mengatur kecepatan pengaliran cairan penyari. Bila ada kekhawatiran bahwa aliran cairan penyari terlalu cepat hingga zat aktif tidak tersari sempurna, maka penekanan dapat dilakukan dengan agak kuat. Sebaliknya, bila perkolat tidak dapat menetes, berarti massa terlalu padat atau serbuk simplisia terlalu halus. Bila hal ini terjadi, maka isi perkolator harus dibongkar dan kemudian dimasukkan kembali dengan penekanan yang agak longgar. Bila diperlukan, dapat dibantu dengan mencampur sejumlah kerikil yang telah dibersihkan pada massa tersebut. Setelah semua serbuk simplisia yang telah dimaserasi tadi dipindahkan ke dalam perkolator, maka cairan penyari dituangkan perlahan-lahan hingga di atas permukaan massa atau serbuk simplisia masih tergenang dengan cairan penyari kurang lebih 1 cm di atasnya. Cairan penyari harus selalu ditambahkan sehingga terjadi adanya lapisan cairan penyari di atas permukaan simplisia. Untuk memudahkan penambahan cairan penyari di atas perkolator dapat dipasang
corong pisah sehingga praktikan tidak perlu meneteskan cairan penyari secara manual hingga cukup dengan membuka keran pada corong pisah seperti pada video. Cairan penyari yang telah ditambahkan ke dalam perkolator harus dicek kecepatan menetesnya adalah 1 mili tiap menit. Setelah cairan penyari berhasil menetes melewati serbuk Simplicia di dalam perkolator, maka keran dari perkolator ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Baru setelah 24 jam atau esok hari, keran pada corong pisah yang berisi cairan penyari dibuka kembali untuk melakukan proses perkolasi. Beberapa keuntungan dari proses ekstraksi perkolasi adalah tidak terjadi kejenuhan karena cairan penyari terus dialirkan melalui Simplicia dan tidak direndam. Yang kedua, tidak memerlukan langkah tambahan karena sampel padat serbuk Simplicia dengan ekstrak cairnya itu telah terpisah sehingga tidak dibutuhkan penyaringan sebagai langkah tambahan untuk memisahkan filtratnya. Sedangkan kerugian dari perkolasi tentu saja yang pertama adalah memerlukan cairan pelarut yang cukup banyak karena cairan penyari terus ditambahkan sampai tetesan yang dihasilkan dari perkolator itu tidak berwarna seperti pada video, berwarna kuning sampai dengan tidak berwarna, yang menandakan bahwa senyawa di dalam Simplicia telah habis. Selain itu, kerugian dari perkolasi adalah kontak antara sampel padat atau Simplicia tidak merata atau terbatas bila dibandingkan dengan metode lain seperti reflux. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses perkolasi adalah keran diatur sehingga kecepatan menetes 1 mili per menit. Jika penetesan terlalu cepat, penyarian tidak akan sempurna. Sebaliknya, jika terlalu lambat akan membuang waktu dan kemungkinan menguap lebih besar. Setelah proses perkolasi berakhir, maka mahasiswa dapat melakukan identifikasi pada tinktur seperti pada video dengan menggunakan beberapa reagen yang terdapat pada MMI atau dapat melakukan pemekatan ekstrak dengan rotary evaporator dan dilakukan uji aktivitas biologi tertentu. Identifikasi yang dilakukan terhadap tinktur perkolasi menggunakan panduan buku MMI dengan menggunakan beberapa reagen, antara lain yang pertama adalah asam sulfat pekat, asam sulfat 10N, HCl pekat, NaOH 5%, amoniak 25%, FeCl3 5%, dan Pb asetat 5%. Selanjutnya, Bu Ririn akan membacakan hasil positif sesuai MMI dan mahasiswa dapat mengidentifikasi sesuai dengan warna yang terbentuk pada video dan mencatatnya pada buku kerja, serta membandingkan dengan hasil positif yang berada pada MMI. Yang pertama adalah asam sulfat pekat berwarna merah darah. Yang kedua, asam sulfat 10N berwarna coklat. Yang ketiga, HCl pekat berwarna coklat.
Yang keempat, NaOH 5% berwarna merah jingga. Yang kelima, amoniak 25% berwarna merah jingga. Yang keenam, FeCl 35% berwarna coklat. Dan yang terakhir, PB Astat 5% berwarna merah jambu. Semoga video ini bermanfaat, mahasiswa sehat selalu dan semangat belajar. Selamat berdiskusi tentang metode perkolasi dan terima kasih kepada tim perkolasi Nur Hasanah, Atania, dan Ririn Suharsanti. Sekian dan terima kasih.